Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Semoga teman-teman yang mengikuti kelas akuntansi biaya full online saat ini diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Baik teman-teman, untuk materi kita pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai harga pokok produk bersama dan produk sampingan. Oke ya. Nih. Kita kali ini akan membahas mengenai harga pokok produk bersama dan produk sampingan. Di mana kita hari ini akan belajar mengenai apa yang dimaksud dengan joint cost atau biaya bersama dan apa yang dimaksud dengan split point dan apa juga yang dimaksud dengan joint product cost dan joint product serta by product. Yang pertama kita mengenal dulu yang namanya biaya bersama atau joint cost. Apa itu biaya bersama? Biaya-biaya yang timbul untuk menghasilkan dua jenis produk atau lebih dalam suatu proses produksi yang dilakukan secara simultan, di mana terjadinya biaya tersebut. Nah, biaya ini biasanya terbatas sampai dengan titik pemisahan. Itu kita sering sebut dengan yang namanya biaya bersama. Nah, di kata lain, biaya bersama itu bisa kita katakan sebagai joint overhead cost. Ada yang menyebutnya seperti itu. Mana biaya overhead bersama yang nantinya itu akan dialokasikan ke berbagai departemen. Baik itu yang ada dalam perusahaan untuk kegiatan produksinya berdasarkan pesanan maupun kegiatan yang produksinya dapat dilakukan secara massal. Nah, biaya bersama ini atau joint cost ini dikeluarkan sejak awal saat biaya bahan baku diolah sampai dengan saat berbagai macam produk tersebut dapat dipisahkan identifikasinya. Nah, lalu biaya bersama ini biasanya terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Ya, jadi yang namanya biaya bersama ini, dia itu merupakan biaya-biaya yang nantinya itu dialokasikan ke berbagai departemen. Oke, itu adalah keterangan dari biaya bersama. Lalu yang kedua adalah titik pemisahan atau split point. Nah, di mana di dalam titik pemisahan ini atau split of point, suatu titik atau waktu di mana masing-masing produk bersama dan produk sampingan dapat didefinisikan. Jadi di sini dapat didefinisikan, oh produk ini adalah kita kategorikan sebagai biaya bersama. Sedangkan produk B misal dikategorikan kita sebagai biaya sampingan. Nah, itu adalah terdapat di mana yang namanya titik pemisah atau split of point begitu. Yang ketiga, mengenai biaya produk bersama. Nah, joint product cost. Biaya sejak awal proses ya tadi ya meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik yang dikeluarkan untuk mengolah beberapa jenis produk. Itu adalah biaya produk bersama. Nah, di sini di dalam biaya produk bersama ini berisi contohnya ya ini ya teman-teman. Salah satu contohnya itu pabrik cor besi. Di mana pabrik cor besi ini dia itu banyak menghasilkan barang-barang cor ya. Itu seperti kaki mesin-mesin jahit atau suku cadang pabrik, timbangan. Nah,
yang dicor pada saat bersamaan, bahan bakar dan biaya-biaya overhead pabrik yang mempunyai biaya gabungan dalam pengelolaan produk-produk tersebut. Jadi ketika si pabrik ini dia mengeluarkan produk, tadi ada kaki-kaki mesin jahit, ada suku cadang pabrik atau suku cadang mesin atau timbangan dan sebagainya yang dia memerlukan biaya untuk core tadi ya, dia akan mengeluarkan itu. Nah, di mana di sini kita dapat ini ya, mengklasifikasikan biaya-biaya apa saja yang merupakan biaya gabungan dari hasil produk-produk tersebut. Jadi misal ada biaya yang tergabung di dalam produknya si kaki-kaki mesin jahit, ada biaya yang tergabung di dalam produknya tadi mesin pabrik. Nah, padahal itu masih dalam satu produksi perusahaan. Oke. Nah, biaya bersama ini untuk apa? Biaya bersama ini intinya adalah dikeluarkan untuk mengelola bahan baku menjadi macam produk yang dapat berupa produk bersama atau joint product ya. Tadi kita sudah bahas mengenai joint product. Nah, nih, lanjut. Nih, kita masuk ke joint product nih. Yang keempat nih, produk bersama atau joint product. Joint product ini merupakan dua atau lebih jenis produk yang diproduksi secara bersama-sama dalam satu rangkaian proses produksi dan masing-masing produk mempunyai dan masing-masing produk mempunyai harga jual yang dia relatif sama. Nah, produk-produk ini itu disebut dengan produk utama atau mayor of product. Ya, kita akan membahas produk bersama. Ini ya, produk bersama. Nah, ada yang namanya produk bersama. Nanti juga kita akan ketemu yang namanya produk sampingan atau byproduct. Nih, produk sampingan atau byproduct. Nah, apa yang dinamakan dengan byproduct? Byproduct itu merupakan produk yang diproduksi bersama-sama dengan produk lain, namun dia mempunyai harga jual yang relatif rendah dari produk lainnya. Misal tadi ada, saya masih pakai contoh yang besi tadi ya, perusahaan jar besi. Dia menghasilkan kaki-kaki mesin jahit, timbangan, onderdil atau mesin pabrik lah. Di sini misal yang produk yang paling rendah harga jualnya adalah misal timbangan nih. Jadi kita kategorikan timbangan tersebut ke dalam byproduct atau produk sampingan. Karena apa? Karena nilai jual relatif dari timbangan itu relatif lebih kecil dibandingkan dengan dua produk lainnya yang dihasilkan. Oke. Nih, jika nilai jual produk-produk yang dihasilkan itu sama atau relatif sama ya dari produk satu dengan produk yang lain, nah ini akan membentuk atau akan dibandingkan dengan pendapatan dari perusahaan. Maka produk-produk tersebut merupakan bagian dari produk bersama ya. Kalau misal dari timbangan, dari kaki-kaki mesin jahit, terus peralatan mesin, itu nilai jualnya itu relatif sama. Berarti ini kita kategorikan sebagai produk bersama, bukan produk sampingan ya, teman-teman ya. Karena nilai jualnya relatif sama. Kalau nilai jualnya relatif rendah, berarti kita masukkannya adalah produk sampingan. Selanjutkan ya. Nah, ada beberapa karakteristik dari produk bersama. Nah, yang pertama adalah
merupakan produk-produk utama yang dihasilkan dengan sengaja sesuai dengan tujuan produksi. Ya, sesuai dengan tujuan produksi melalui suatu proses atau serangkaian proses yang dilakukan secara simultan. Ya. Yang kedua adalah nilai penjualan adalah relatif lebih besar dibandingkan dengan produk-produk sampingan yang dihasilkan dan relatif sama antara produk-produk umum. Ya. Yang ketiga adalah besarnya yang besar biasanya dihasilkan dalam jurnal unit atau kuantitas yang besar. Ya, produk bersama itu biasanya dihasilkan dari unit atau dari unit atau kuantitas yang besar. Lalu yang keempat adalah seringkali dia itu memerlukan pengolahan lebih lanjut dan adanya proses pembungkusan. Yang namanya produk bersama tadi ya, kita misal salah satu contohnya tadi perusahaan tadi dia menghasilkan tadi ada kaki-kaki mesin jahit, ada peralatan mesin sama timbangan. Nah, di mana biasanya kalau di karakteristik yang pertama kita bisa kupas yaitu merupakan produk utama dan dihasilkan sengaja sesuai dengan tujuan produksinya melalui satu proses atau serangkaian proses yang dilakukan secara simultan. Yang kedua, nilainya relatif lebih besar dibandingkan dengan produk sampingan. Nah, biasanya dihasilkan dalam jumlah atau unit yang kuantitasnya besar. Jadi, dia tidak berdasarkan pesanan atau 1, 2 saja, tapi memang dia memiliki kuantitas atau kapasitasnya yang lebih besar. Terus, di sini seringkali memerlukan pengolahan lebih lanjut. Misalnya tadi sudah produk bersamanya sudah keluar, berarti dia memerlukan pengolahan lebih lanjut untuk pembungkusannya, packingnya, seperti itu ya. Terus yang kelima apa? Yang kelima adalah salah satu produk tidak dapat dihasilkan tanpa memproduksi produk lain. Jadi ada karakteristik produk bersama jika salah satu produk tidak dapat dihasilkan tanpa memproduksi produk lain ya. Ini adalah salah satu 5 karakteristik dari produk bersama. Nah, ini adalah karakteristik dari produk sampingan. Tadi ya, kita sudah bahas ya mengenai produk sampingan ya. Berarti produk sampingan itu nih dihasilkan bersama-sama dengan produk utama. Dia hasilnya melalui proses sama dengan produk utama dalam suatu serangkaian proses tanpa dimaksud untuk membuat produk ini. Jadi nilai penjualannya juga relatif rendah. Tidak berarti bila dibandingkan dengan produk-produk yang utama. Jadi misal dari pengecoran tadi nih, pengecoran tadi tembaga tadi ya. Terus ada misal produk utamanya di situ hanya mau buat mesin atau membuat kaki-kaki mesin jahit. Tapi karena misal ada suatu proses yang mengharuskan melewatkan itu, muncullah produk yang bisa dijual dari proses tersebut. Misal tadi muncul timbangan. Nah, itu bisa kita kategorikan sebagai produk sampingan. Nah, unit atau yang dihasilkan pun juga tidak lebih besar daripada produk utamanya. Dia akan lebih sedikit. Dan kadang-kadang dari sini itu tidak perlu melakukan proses pengolahan lebih lanjut atau mungkin pembungkusan. Jadi misal kalau untuk tadi ya kaki-kaki mesin jahit itu biasanya kita bisa proses pengolahan lebih lanjut, bisa kita rakit dan lain-lain. Tapi kalau misal timbangan itu langsung bisa kita gunakan, ya. Paham ya antara produk bersama dengan produk utama tadi dengan produk sampingannya. Nah, contohnya seperti itu. Lalu produk ini tidak dapat dihasilkan tanpa memproduksi produk utama.
Jadi kalau misal kita nggak memproduksi kaki-kaki mesin jahit itu, jadi tembaga kita tidak bisa membuat timbangan. Misal, nah itu adalah karena munculnya timbangan itu adalah ada produk utamanya dulu yang harus dibuat. Oke, saya lanjutkan ya. Akuntansi, saat ini kita akan membahas akuntansi untuk produk bersama. Nah, akuntansi untuk produk bersama ini adalah masalah akuntansi dalam produk bersama. Kita cek dulu apa itu masalah akuntansi dalam produk bersama. Di sini masalahnya adalah pembebanan biaya produksi ke masing-masing produk yang dihasilkan agar dapat ditentukan nilai persediaan akhir dan penghasilan labanya. Ya, ini kita harus menentukan pembebanan biayanya ke masing-masing produk ya, ke masing-masing produk. Tadi misal tadi suatu perusahaan tadi kan menghasilkan 3 produk ya, berarti kita menentukan masing-masing produknya itu berapa. Nah, dalam hal ini terdapat metode untuk mengalokasikan biaya bersama ke masing-masing produk. Nah, contohnya sebagai berikut, ada 4 ya. Ada metode nilai pasar relatif, atau kata lainnya sering kita sebut dengan metode nilai jual relatif. Lalu ada lagi yaitu metode kuantitatif, unit, atau metode satuan fisik. Lalu ada lagi yaitu metode rata-rata sederhana per unit. Nah, atau bisa kita sebut juga adalah metode rata-rata biaya per satuan. Yang keempat adalah metode biaya rata-rata tertimbang per unit atau metode rata-rata tertimbang. Nah, ini adalah metode-metode yang digunakan untuk mengalokasikan biaya bersama ke masing-masing produk. Berarti kita ada 4 metode yang digunakan. Baik teman-teman, kita akan membahasnya. Nah, yang pertama adalah metode nilai pasar relatif atau metode nilai jual relatif. Di mana penerapan dalam metode ini, nilai pasar atau nilai jual terdapat 2 variasi berdasarkan dari kondisi produk bersama. Yang pertama adalah nilai pasar produk bersama diketahui pada titik pemisahan produk. Yang kedua adalah nilai pasar produk bersama itu diketahui pada titik pemisahan produk. Sehingga nilai pasar tersebut diketahui setelah titiknya itu titik pisahnya itu proses baru diketahui. Ya. Lanjut. Nih, kita akan membahas dulu yang metode nilai pasar relatif atau metode nilai jual relatif. Kita akan membahas nilai pasar produk bersama diketahui pada titik pemisahan produk. Jika nilai pasar diketahui pada titik pemisahan produk, total biaya bersama itu akan dialokasikan antara produk bersama dengan membagi total nilai pasar tiap produk yang dihasilkan dengan total nilai pasar semua produk yang dihasilkan. Sehingga nanti akan ketemu rasio individual dari pasar terhadap nilai total pasar. Nah, rasio ini akan dikalikan dengan total biaya bersama. Nah, ini adalah rumus dari perhitungan nilai pasar produk bersama yang diketahui pada titik pemisahan produk. Ini ya teman-teman ya, bisa dilihat di layar bahwa alokasi biaya bersama itu sama dengan nilai pasar tiap produk 1 ini dibagi dengan nilai total nilai pasar semua produk 2 dikalikan dengan biaya bersama. Ya. Dimana tanda 1 yang saya kasihkan di atas ini merupakan total nilai pasar tiap produk. Jadi unit yang diproduksi dikalikan dengan nilai pasar per unit untuk produksinya. Jadi ketika sebelum memasukkan ke rumus ini kita harus tahu dulu nih
caranya untuk menghitung nilai total nilai pasar tiap produk itu seperti apa. Lalu yang kedua, yang tulisan yang angka 2 di atas kecil ini adalah total nilai pasar semua produk, di mana jumlah semua total nilai pasar untuk tiap produk ya. Jadi total semuanya. Ya. Lanjutkan. Nah, kita akan masuk yang kedua, nilai pasar produk bersama, tetapi kita tidak mengetahui pada titik pemisahan produk. Atau nilai pasar diketahui setelah pisah proses. Jadi setelah proses pisah, nah baru diketahui nilai pasarnya itu berapa. Di sini nilai pasar pada titik produk mungkin tidak diketahui, khususnya apabila tambahan proses pengolahan produksi diperlukan untuk menjadikan produk bersangkutan itu berada pada kondisi siap untuk dijual. Untuk itu perlu dilakukan sedikit modifikasi atas rumus yang disajikan di atas dengan sebuah nilai pasar yang hipotesis pada titik pisah produk. Nah, itu mesti dihitung teman-teman ya. Di mana nilai pasar yang hipotesis itu ditentukan dengan mengurangi tambahan biaya untuk pemrosesan dari nilai pasar dan produk yang selesai. Nih, alokasi biaya bersama untuk tiap produk. Nah, ini sama total nilai pasar hipotesis tiap produk. Saya kasih tanda angka 1 ya di atas. Dibagi dengan total nilai pasar hipotesis semua produk. Dikalikan dengan biaya bersamanya berapa. Nah, kita sama kayak tadi, kita cari dulu yaitu total nilai pasar hipotesis tiap produk. Itu dari unit yang diproduksi untuk produk dikali nilai pasar hipotesis untuk tiap produk dikurangi dengan biaya pemrosesan setelah titik pisah. Nih ya, teman-teman bisa cek di sini. Lalu yang kedua adalah total nilai pasar hipotesis semua produk. Nah, dapatnya dari mana? Dapatnya dari jumlah semua total nilai pasar hipotesis untuk setiap produk. Nih ya, jadi untuk menghitung nilai pasar produk bersama yang tidak diketahui pada titik pemisahannya, kita sudah ada rumusnya ini tadi ya. Sudah ada rumusnya ya. Yuk, saya lanjutkan. Metode yang kedua digunakan adalah metode kuantitatif unit atau metode satuan fisik. Nah, metode ini kuantitatif hasil produksi digunakan sebagai dasar untuk mengalokasikan biaya bersama. Jadi metode ini digunakan sebagai dasar dalam mengalokasikan biaya bersama. Nah, metode ini tuh menghendaki bahwa produk bersama itu pada akhirnya harus diukur dalam unit pengukuran yang sama. Jadi tidak bisa terpisah. Jadi unit pengukurannya adalah sama. Apabila mempunyai unit pengukuran yang berlainan, maka dapat digunakan suatu angka penyebut yang umum. Nah, ini juga ada rumusnya nih kalau kita menggunakan metode kuantitatif unit. Alokasi biaya bersama untuk tiap produknya adalah total unit tiap produk dibagi dengan total unit semua produk dikalikan dengan biaya bersamanya. Nah, di mana di sini total unit semua produknya itu bisa dilihat dari jumlah seluruh unit yang diproduksi, ya. Nih, lalu selanjutnya metode ketiga adalah metode rata-rata sederhana per unit. Nah, menurut metode ini, metode rata-rata sederhana per unit dibagi dengan jumlah unit yang dihasilkan itu akan dibagi untuk mendapatkan biaya per unit. Lalu biaya per unit itu akan dikalikan dengan jumlah dari tiap yang diproduksi untuk menentukan porsi biaya bersama yang akan dialokasikan kepada masing-masing produk. Nah, ini ya. Rumusnya seperti ini. Biaya per unitnya berapa, total biaya bersamanya dibagi dengan
jumlah total unit yang diproduksi. Ini alokasi biaya bersama. Nih, biaya per unit dikali jumlah unit yang diproduksi. Saya lanjut lagi. Nah, metode keempat adalah metode biaya rata-rata tertimbang per unit. Nah, biasanya yang sering digunakan dalam perusahaan ini ya, metode biaya rata-rata tertimbang per unit. Nah, di sini kita akan temukan variasi yang sangat kompleks dalam produksi produk bersama. Seperti adanya kesulitan di dalam produksi, jumlah waktu yang diperlukan, lalu kuantitas tenaga kerjanya juga dibutuhkan, atau ukuran tiap unitnya. Nah, di sini ada faktor yang menentukan bobot tiap produk yang didasarkan pada kompleksitas tersebut. Nah, oleh karena itu, kita harus benar-benar memperhitungkan untuk memperoleh alokasi yang tepat di dalam biaya bersama untuk per produknya. Di sini sudah ada ya rumusnya, total unit rata-rata tertimbang produk dibagi dengan total unit rata-rata tertimbang semua produk dikalikan dengan biaya bersama. Nah, di mana total unit rata-rata tertimbang untuk tiap produk itu adalah jumlah unit yang diproduksi dikalikan dengan bobotnya berapa. Nah, nanti akan ketemu dengan rata-rata unit tertimbang untuk per produk. Lalu yang kedua adalah total unit rata-rata tertimbang semua produk, yaitu jumlah semua total unit rata-rata tertimbang untuk tiap produknya. Ini ya. Jadi metode biaya rata-rata tertimbang ini sering sekali digunakan di dalam perusahaan karena di mana ini variasi untuk masalahannya itu lebih kompleks, ada kesulitan produksi tadi, ada jumlah jam waktu yang diperlukan. Nah, itu akan lebih fleksibel atau akan lebih tepat diterapkan di perusahaan. Nah, itu adalah keempat metodenya tadi ya. Saya ulang lagi, metodenya ada 4. Untuk akuntansi produk bersama, pakai yang pertama metode nilai pasar relatif, yang kedua dengan menggunakan metode kuantitatif, yang ketiga dengan metode biaya rata-rata sederhana per unit, dan yang keempat adalah metode biaya rata-rata tertimbang. Nah, lalu kita akan membahas mengenai akuntansi untuk produk sampingan. Tadi kita sudah membahas mengenai produk bersama dan kita akan membahas mengenai produk sampingannya. Untuk produk sampingannya yaitu metode akuntansi yang digunakan untuk memperlakukan produk sampingan itu dibagi menjadi 2 golongan. Yang pertama adalah metode yang hanya digunakan dalam pencatatan terhadap hasil penjualan produk sampingan tanpa menghitung harga pokok produk sampingan tersebut. Nih ya. Yang kedua adalah metode yang membebankan biaya-biaya produksi ke produk utama dan produk sampingan, atau kita sering sebut dengan metode harga pokok atau cost method. Nah, ini ya adalah metode akuntansi untuk produk sampingan. Jadi ada 2. Kalau untuk produk bersama tadi kita ada 4, kalau untuk produk sampingan ada 2 ya. Non cost method sama cost method. Nah, selanjutnya, saya akan membahas mengenai cost method dulu ya, non cost method ya. Nah, dalam metode ini terdapat beberapa cara pelakuan terhadap hasil penjualan produk sampingan. Yang pertama, hasil penjualan produk sampingan diperlukan sebagai pendapatan lain-lain atau bisa kita sebut dengan pendapatan di luar usaha. Lalu yang kedua adalah hasil penjualan produk sampingan itu diperlukan sebagai tambahan terhadap hasil penjualan produk utama. Dengan demikian, dalam cara ini pendapatan usaha akan bertambah. Lalu yang ketiga adalah hasil produk sampingan itu diperlukan mengurangi harga pokok penjualan.
Yang keempat, hasil penjualan produk sampingan diperlakukan mengurangi total biaya produksi. Yang kelima adalah nilai pasar produk sampingan akan dikurangi ke biaya total produksi atau metode nilai pasar reversal cost method. Ya, ini ya adalah metode harga pokok tanpa harga pokok atau non cost method. Nah, ini yang non cost method. Lalu yang cost method. Dalam metode ini, biaya-biaya produksi itu akan dialokasikan baik ke produk utama maupun produk sampingan. Sedangkan harga pokok produk sampingannya itu ditetapkan sebagai harga beli atau nilai penggantinya yang berlaku di pasar saat itu. Nah, harga pokok tersebut dikredit dengan rekening perkiraan barang dalam proses bahan baku. Kemarin kita sudah pernah membahas ya, ada BDP. Nah, barang dalam proses apa? Biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, atau biaya overhead pabrik lah, masuknya ke ini dengan rekening kredit perkiraan. Dengan demikian, biaya produksi atau bahan baku untuk produk utama bisa berkurang. Ini ya teman-teman ya. Nah, adalah dua metode yang digunakan untuk menghitung harga pokok barang sampingan. Ada dua ya, menggunakan non cost method sama menggunakan cost method. Baik teman-teman, untuk materi kita pada hari ini sudah selesai. Nanti apabila ada teman-teman yang hendak bertanya, silahkan bertanya melalui WhatsApp grup, siakat maupun di live chat. Begitu ya teman-teman, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.